ada input, ini P itu input, bobot, kemudian ada bias dan bobot itu sama sebenarnya konstanta ya, sebuah nilai yang nanti berubah begitu ya. Kemudian kalau yang membedakan di bias ini dia di set 1 begitu ya. Kemudian ini dijumlahkan, hasilnya itu dia akan masuk pada sebuah fungsi aktivasi menghasilkan output ya. Nah, fungsi aktivasinya sendiri juga bermacam-macam ya. Ini kalau dari sisi kalkulasi dari mulai P sampai A, ya ini kan aljabar saja biasa ya. A itu sama dengan fungsi bobot kalikan input ditambah B-nya ya. Ini saya kira kita semua dapat memahami dengan mudah ini. Nah, transfer function ini yang kita perlu mengenal satu persatu ya. Ada hard limit transfer function. Ini seperti ini, yaitu nanti kalau yang hard limit pakai S itu simetrik aja, ada yang simetrik. Kalau ini hard limit ini kan nilainya A-nya maksudnya ya. A itu adalah fungsi hard lim dari N, itu 0 dan 1 dia. Kalau kurang dari, ada ini enggak, kurang dari, sayangnya persamaan matematiknya kok enggak ada, kurang dari 0 N-nya, itu nilainya 0, kalau lebih dari sama dengan 0, outputnya 1. Kalau yang sebelah kanan ini digeser saja ya, digeser. Jadi ini A hard lim dari WP plus B, jadi WP tergantung N-nya itu, tergantung ini WP plus B-nya itu. Ya. Kemudian yang bawah ini sama, ini linear itu ya A itu sama dengan N sebenarnya ya. Kemudian ada log sigmoid, ini nanti fungsi-fungsi yang diferensiabel seperti ini yang nanti kalau masuk ke propagasi balik itu kan dalam membentuk aturan belajar itu harus diferensiabel ya. Ini bisa digunakan ini log sigmoid. Nah, tentu saja juga karena bentuk-bentuknya berbeda-beda, ini nanti akan menghasilkan ya, A itu fungsi dari logsig dengan fungsi linear, Purlin tadi, terus hard lim, itu tergantung dari kebutuhannya. Kita pilih yang mana nanti kita harus sesuaikan dengan spesifikasi yang kita tentukan. Dari ini ada demo NN D2 N1 di MATLAB, apa masih ada ya? Oh ya, ini rekan-rekan adik-adik semua, apakah sudah install MATLAB ya? Kalau sudah, dibuka aja. MATLAB-nya dibuka. Ini ya, saya tadi sempat buka sedikit. NN D2 N1 masih ada nggak ya? NN D2 N1. Oh iya, masih ada nih, bisa dilihat. Adik-adik melihat ya ini ya? Bisa dilihat network desainnya. Ini satu input neuron ini ya. Jadi ini P, W, ada bias, kemudian fungsi, ini fungsi aktivasinya. Nanti bisa dipilih nggak? Oh, bisa dipilih ini ya. Ini bisa dipilih ini. Ya, kita lihat sekarang kalau linear ya. Ya tentu saja kalau P-nya nggak bisa ini ya. P-nya udah tetap, tapi W-nya ini yang bisa berubah-ubah. Jadi kalau tadi persamaannya adalah A, atau di sini N dulu ya. N di sini itu adalah P kali W ditambah B, itu
sama dengan N kemudian itu dijadikan input F-nya, ketemu A. Jadi kalau kita perhatikan ini persamaan linier ya. Jadi W ini kalau kita Pak. lihat persamaan linier, ya. Gimana? Itu kok tampilannya MATLAB, jadi ketika Bapak jelaskan persamaannya nggak muncul, tapi muncul tampilan awal MATLAB. Ini ya, yang Neural Network Design ya, betul ya, MATLAB ya. Memang yang sekarang muncul MATLAB. Oh bukan Pak, maksudnya GUI-nya nggak muncul Pak. Jadi cuma di M-file-nya, di command window-nya yang muncul. Sorry, ya. Oke. Bentar. Betul. Kalau ada begitu langsung respon ya. Jadi saya sendiri nggak tahu memang. Oke, ya. Sekarang udah kelihatan ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Nah ini kan kalau kita lihat ini rumusnya ini A sama dengan Purlin W kali P ditambah B gitu. Ini kan persamaan linear saja ya. Jadi W ini kalau diubah-ubah dia ngubah gradien begitu kan? Itu. Dia kemiringannya dia berubah dia. Ini. Nah sedangkan B ini kalau kita ubah-ubah dia geser naik turun. Ini kan perpotongan dengan sumbu vertikal ini. Ya. Itu ya. Jadi ini sederhana sekali. Tapi kalau jadi kita milih misalkan Hadlim begitu, nah ini jadi seperti ini. Kalau kita ubah ininya W-nya, dia jadi bergeser gitu ya ininya. Selain bergeser juga ini nih, berbalik itu ya. Ini begini. Kalau ininya diubah apa yang? Nah itu shifting di ininya, di titik di sumbu horizontalnya. Ya, ini. Bedanya kalau dengan ini simetrik 0 dan min 1 dan 1. Tadi kalau itu 0, 1, ini min 1 dan 1. Tapi sama di sini. Ya. Sama. Ini kalau saturasi itu, ya jadi tahu ya ini saturasi. Jadi dia linier di sini, tapi kemudian ada batas atas, batas bawahnya. Itu ada saturasi. Ini ya, ini pergeseran dia. Kalau log ya seperti logaritmik ini. Coba kalau B-nya diubah, apa yang berubah ini? Oke, ya bentuknya ya, bentuk logaritmiknya berubah dia. Kalau ini dia geser juga. Ya, sama ini. Oke. Ya, sesederhana itu sebenarnya di neural network yang membentuk pondasi dasarnya yang disebut dengan neuron, ya. Nah, yang simpel-simpel saya cepat aja ya. Jadi sekarang kita coba masuk ke ini. Oh, ini tadi tabel-tabelnya ya. Betul yang lebih dari sama dengan 0 itu ini sama dengannya ikut yang lebih dari sama lebih darinya. Ya, 1. Ini juga ada Poslin di sini dikenalkan ini positif linear. Jadi dia kalau kurang dari 0 itu 0, kalau n-nya lebih dari sama dengan 0 dia linear begitu. Ini namanya positif linear. Ya, kemudian ini ada kompetitif. Nanti tergantung ini. Kompetitif itu kalau ada output yang paling tinggi dia jadi 1 gitu, lainnya jadi 0 gitu ya. Jadi ini ada algoritma kompetitif lah, kompetisi ceritanya gitu. Ya. Nah, kemudian kalau sekarang multiple input bagaimana? Ya, ini P-nya banyak ini. Ya, multiple input. P-nya banyak, tentu saja bobotnya banyak ya. Biasanya tetap ada 1. Jadi di sini banyaknya P tetap nanti dikalikan bobot 1 per 1 begitu. Sampai ini input ke R kalikan bobot ke R gitu ya. Ini secara matematis seperti ini.
W1 1 kali B1, W1 2 begitu ya, dan selanjutnya ditambah B ya. Ini representasi matriks saja yang W kali P ini. Nah, ini representasi gambarnya lah secara apa namanya, secara sederhananya. Ini P dengan matrik, ini bentuknya matrik baris ya, R kali 1 begitu. Ya, sejumlah R baris begitu, kalikan bobotnya, terus dijumlahkan dengan bias, sama dia melalui fungsi aktivasi. Nah, ingat di sini kalau ini inputnya banyak tapi outputnya tetap satu, ini hanya satu outputnya. Nah, coba kita lihat ini ada NN D2 N2 ini demo ini. D2 N2. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja ya. Langsung aja interupsi, tanyakan aja. Ya, ini sudah kelihatan ya. Ini inputnya ada dua ini, P1 dan P2 ya. Kemudian ya jelas bobotnya ada dua, ini bobotnya bisa diubah-ubah. Biasnya hanya satu ya, tetap satu. Kemudian ini N, tapi kok ada ini ya. Oh, ini nggak bisa diubah. Ini N ini adalah hasil komputasi dari P1 kali W1 ditambah P2 kali W2 ditambah biasnya. Ya, ini keluaran N nanti berubah-ubah tergantung perubahan ini. Misalkan P-nya diubah begitu, dia N-nya juga berubah, N berubah, juga akhirnya mempengaruhi outputnya. Ini tergantung di sini. Mau apa, Boolean, Hadlim, atau apa ya, sekarang Boolean aja dulu. Ini W1 diubah tidak terlalu, karena ini 0 ya. Kalau ini tidak 0 tentu saja kalau diubah ya signifikan ya. Sama semua. Begitu ya. Ya, itu neuron dengan dua input ya. Masih sangat sederhana. Nah, sekarang lumayan ya, sudah ada layer ini. Ini layer input di sini, kemudian di sini ini satu layer dengan sejumlah S neuron ya. Ini udah kelihatan ini kompleks ini ya. Ini dilihat masing-masing P itu menjadi input di setiap neuron ya. P1 ini ini fully connected ini semua ini. Ke neuron paling atas sampai ke bawah. P2 juga sama, P3 sama, sampai PR ini sama semua. Ya, fully connected ini. Oke, ini hanya representasinya saja. Nah, kalau ini sama tadi outputnya berarti tidak hanya satu ya, karena neuronnya banyak, setiap neuron itu dia punya satu output, jadi outputnya banyak sejumlah S begitu. Karena jumlah neuronnya jumlah S. Ini. Nah, yang paling kompleks tentu saja ini. Ya. Ini nanti yang mendasari arsitektur dari propagasi balik juga seperti ini sama. Jadi ini ada layer pertama, begitu, layer kedua, layer ketiga. Ya. Apa sebenarnya manfaat dia layernya lebih banyak? Tentu saja tadi kalau hanya satu neuron, itu yang bisa dilakukan juga sederhana. Karena networknya sederhana, tugasnya juga sederhana. Nah, semakin kompleks networknya, jaringannya, dia dapat digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang jauh lebih kompleks, ya. Nah, nanti kita satu-satu lah. Oke, ini representasinya saja. Kemudian ini ada recurrent menggunakan delay, ya. Jadi
delay, recurrent itu berarti dia di feedbackkan nanti. Ini juga ada integrator, ya. Ini recurrent feedback, ini apa? Recurrent layer ya maksudnya. Ini P-nya jadi initial condition untuk elemen delay-nya, kemudian ini dia akan terus-menerus iterasi di sini sampai convergent begitu. Ini menggunakan saturasi linear ya fungsinya. Oke, itu di bab 2 ya. Nah, kita langsung masuk ke bab 3 aja. Nah, adik-adik sekarang mulai yang aktif nih. Coba kita lihat 3 sistem ini ya, 3 jaringan ini untuk problemnya sama. Jadi software orange dan apple, jeruk dan apel menggunakan neural network. Ya. Coba adik-adik pelajari sebentar. E-booknya sudah punya semua kan? Ya. Ini arsitektur dari perseptronnya seperti ini. Berarti P-nya ada berapa ini ya? R ini berapa ini ya? 2. Berapa R-nya? 2, Pak. 2. Jadinya 2. Masuk 2. Berapa ayo? 3, Pak. 3, karena ini inputnya dia 3 sensor dia, ya. Ada 3 sensor. Untuk shape, bentuk, tekstur itu kelembutan lah, kehalusan dari kulitnya. Kemudian weight, jadi bobot dari jeruk atau apelnya, ya. Ada 3. Nah, itu nanti 3 ini dikalikan bobot, ini tambah bias, ya. Cuman di sini contohnya itu inputnya 2 di sini ya. Saya perlihatkan demonya dulu saja biar adik-adik bisa tahu. Jadi problemnya itu kan kita ingin memisahkan jeruk sama apel. Ini hanya 2 kelas kan. Ada kelas yang 1 sama kelas yang 0 lah begitu ya. Mau kelasnya 0 dan 1 atau min 1 dan 1 juga sama saja ya. Jadi ini problemnya adalah klasifikasi. Nah, itu ini bentar, saya perlihatkan demonya di mana ya. Ada demonya. Nah, ini ya NND3PC, coba saya lihatkan ini dulu. Jadi bagaimana neural network itu membuat klasifikasi, itu classification problem tadi itu ya. Mana itu? NND3PC. NND3PC. Baik ya, udah kelihatan ya. Tapi ini demo aplikasinya ya, bagaimana perseptron itu mengklasifikasikan ini jeruk atau ini apel ya. Ini demonya seperti itu. Tapi sebenarnya tadi ingin saya perlihatkan ada yang namanya decision boundary, itu terkait dengan pemilihan bobot ya. Tapi nantilah saya carikan dulu. Ya, ini kita coba demo dulu ya. Ini ada input space. Input space-nya karena tadi 3 ya, ada shape, kemudian texture dan weight ya. Ini ada 3 itu ya. Tentu saja ini nilainya dari shape itu min 1 sampai 1, tekstur juga sama, weight juga sama gitu ya. Nah, ini oke, go ini.
Saya ulang dulu ya, kayaknya apa namanya? Suaranya pasti nggak ikut serta itu. Sebentar, saya clear dulu. Saya ulang dulu. Nah, ini kalau ini bisa. Ya, go. Coba dilihat. Itu buahnya masuk. Dideteksi oleh tiga sensor itu. Sensor menghasilkan nilai ini plus 97, plus 0,54, minus 0,22. Ini nilainya ini, P-nya. Kemudian diproses, Hatlim. A-nya adalah min 1. Min 1 berarti apa? Orange begitu. Ya. Terus go lagi. Sensor keluar neural network ya. Keluar dia A-nya min 1 berarti jeruk lagi. Nah, ini sebenarnya di awal itu ditentukan bobotnya W-nya itu adalah 010 ya. Ini memang di awal ditentukan dulu, tapi nanti persoalan dalam mendesain neural network itu adalah menentukan W-nya ini ya. Ketika W-nya tadi mulai dari 0 atau acak, terus dia melakukan pembelajaran, ya learning. Nah, itulah yang menjadi core ya dari neural network itu, kemampuan dia belajar mengubah bobot-bobot inilah sebagai kecerdasan di dalam neural network ya. Coba satu lagi muncul yang apel enggak? Kalau apel datanya seperti apa? Masih jeruk yang muncul. Yaitu A-nya min 1 terus ya. Coba sekali lagi, masa jeruk lagi yang muncul? Nah, itu apa? Itu masih orange. Coba di sini, nggak bisa diubah ini ya. Jadi yang muncul itu buahnya apel atau orange itu coding masalahnya ya, nggak bisa diapa-apain. Coba sekali lagi, kalau enggak ya sudah. Ini apel ya. Keluarannya harusnya 1, gitunya A-nya. Nah betul ya, A-nya 1, apel. Nah, inilah kemampuan dari yang namanya perseptron. Ini sebenarnya persoalan klasifikasi, mengklasifikasikan buah yang berbeda, satu apel, satu jeruk, begitu ya. Bagaimana dia mengklasifikasikan? Nah, dia memproses P ini, input ini diproses tadi dengan menggunakan jaringan tadi ada jaringan 3 input, bobotnya 3, biasnya 1, dijumlahkan, kemudian melalui yang namanya fungsi aktivasi Hatlim ya, sehingga keluarnya itu A-nya kalau min 1 itu jeruk, kalau A-nya 1 itu apel begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu kemampuan dari perseptron. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan kalau mau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan ke 2 jaringan selanjutnya. Pak, mau bertanya. Silakan. Kalau ini kan untuk mengklasifikasikan 2 jenis, apel sama jeruk. Kalau misalnya untuk mengklasifikasikan lebih dari 2, itu berarti udah nggak bisa pakai fungsi hard limit ya Pak ya? Atau masih bisa? Nggak bisa. Nanti contoh kasusnya saya coba ke sini ya. Ini langsung aja saya kaitkan dengan pertanyaan ini. Coba
Bentar. Oh, sini dulu. Sorry. Perseptron running dulu. Nah, ini ya. Ini itu AND gate ya. Bisa dilihat ya. Ini AND gate. AND gate itu kan kalau datanya 00 dia 0, 01, 0, 1, 0, 0, hanya satu aja yang dia menghasilkan nilai 1 kan. Jadi ini adalah input dan targetnya ini. P itu input, D itu targetnya. Ya, ini AND gate. Kalau ini bisa nggak dipecahkan oleh itu neuron yang tadi perseptron tadi? Halo, tadi siapa yang bertanya ya? Saya, Pak. Ayo, coba dijawab. Bisa nggak ini diselesaikan oleh perseptron tadi? Kan persoalan klasifikasi ya. Jadi Bisa. klasifikasi bisa kan? Nah, ini klasifikasi dia sebenarnya dia membentuk yang namanya A atau output itu sebenarnya garis ini nih. Garis yang biru muda ini. Garis itu akan selalu tegak lurus dengan bobotnya. Jadi persoalannya ini membuat garis di sini. Itu tidak harus unik. Dia boleh miring dikit, tapi tetap harus membedakan yang bulatan putih-putih sama yang hitam ini. Harus betul-betul itu terbedakan. Yang satu yang itu kelas 1, yang ini satunya lagi kelasnya 0 atau min 1. Ya. Itu bisa. Nah, tapi kalau persoalannya ini nih. Ini masih bisa juga ya. Ini klasifikasian 2 kelas juga. Nah, ini gimana kalau ini? Bisa nggak kira-kira? Yang sebelah kiri itu kalau pakai satu garis saja bisa nggak? Nggak bisa ya. Mau garisnya kemana ini? Nggak bisa. Pasti aja nggak bisa membedakan. Ini kelasnya cuma ada 2. Tetapi nggak bisa diselesaikan dengan satu perseptron. Ya. Karena ini membutuhkan paling nggak ini 2 garis ini. Garisnya satu di bawah, satu di atas begini. Atau begini juga boleh. Ya, saja. Nah, lebih susah lagi yang tengah ini. Gimana ini? Ini harus buletan di dalam kan ini kan. Itu pasti perseptron tadi nggak bisa. Begitu juga ini. Nah, ini susah. Ini juga nggak bisa. Paling nggak 2 garis ini bisa. Atau buletan di dalam ini bisa. Ya artinya memang jaringan yang sederhana jangan dihadapkan pada problem-problem yang kompleks ya. Itu aja. Nanti problem yang kompleks, nah disitulah tantangannya jaringannya mesti bagaimana begitu ya. Kalau learning rule-nya ya nanti bisa dipilih ya. Itu ya saya kira jawabannya. Jadi memang pada awal ini kan jaringannya itu memang masih sangat sederhana. Jadi ya tetap itu dia hanya bisa mengatasi hal-hal yang sederhana seperti tadi AND gate, OR gate begitu yang dia linearly separable, jadi bisa dipisahkan secara linear begitu ya ini. Kan ini jeruk dan apple ya, dua objek yang betul-betul secara jelas beda lah. Walaupun secara ini sensornya itu hanya satu sebenarnya yang betul-betul beda itu. Ya baik itu yang perseptron. Oke, ini saya lewati aja. Ini sudah tadi ya. Nah kemudian Hamming. Nah coba minta tolong sekarang Hammingnya dipelajari dulu sebentar ya. Hamming sama satu lagi Hopfield ya.
Nah, Hubrid, minta tolong dipelajari sebentar, saya beri waktu 10 menit ya. Nanti dua orang menjelaskan ke saya ini. Kalau yang hemming, ini cara kerjanya bagaimana? Terus kita tahu kalau itu adalah jeruk atau apel, itu pola yang dihasilkan seperti apa, ya. Nah, nanti apa bedanya dengan Hubrid, ya. Oke, saya beri waktu 10 menit.
Iya, baik ya, sudah ya, saya kira cukup. Saya ingin mengingatkan dulu, apakah sudah ini ya, sudah mengisi presensinya semuanya? Karena ini sistem, jadi kalau nanti jam 15 sudah ditutup, nggak bisa lagi begitu. Belum dibuka, Pak. Masa belum dibuka? Iya, masih. Sebentar. Oh iya, belum saya buka. Tadi itu saya nyimpan apa tadi untuk saya ini. Oke, silakan ini dulu. Sudah silakan ngisi presensinya dulu. Oke, sudah ya. Saya lihat siapa aja ya. Ini tuh yang ikut 26, banyak banget ya. Sebentar. Oh iya, ada 27 sama saya, betul. Oke, dari atas saja. Reza, coba dijelaskan yang Hemming tadi. Kemudian Ovi nanti yang ini ya, yang Hopefield, silakan. Kalau Hemming Network itu sendiri, dia network yang terdiri dari dua layar neural network. Layar pertama itu sebenarnya mirip perseptron, tapi karena dia pakai fungsi linear, bukan fungsi hard limit, jadi ya dia perseptron yang fungsinya diganti aja jadi fungsi linear. Nah, output dari layar pertama itu bakal jadi kondisi awal dari recurrent layer di layer kedua. Nah, sebenarnya cara kerjanya itu nanti outputnya bakal jadi prototype input yang merupakan pattern dari kategori yang mau diklasifikasikan itu dari jumlahnya sensor itu. P itu mestinya dari sensor kan, tadi sama ya, iya. shape, bentuk, tekstur, dan apa tadi satunya lagi weight ya, masanya. Nah, kalau kita mau mengkategorikan suatu input, jadi misal tadi kan ada dua kategori, jeruk sama apel. Nah, jeruk kan punya prototype inputnya sendiri, jadi seperti P yang adalah yang diajarkan ke mesin learning-nya kalau itu adalah jeruk, dan urutan P untuk mesin learning-nya yang diajarkan itu adalah apel. Nah, itu disebut prototype input. Nah, nanti output dari layer kedua itu adalah sebanyak dari jumlah prototype input yang ingin diajarkan.
ke Hamming network ini. Oke. Nah, jadi nantinya kalau misalnya dikasih masukan input setelah diajarkan, setelah proses learning, itu ada rumusnya. Jadi dalam proses learning itu untuk Hamming network, W untuk feed forward layer itu weight-nya, bobotnya itu adalah prototype input pertama transpose, lanjut prototype input kedua transpose, dan seterusnya. Kalau untuk bias itu semuanya bobot biasnya itu besarnya adalah R. Jadi berapa jumlah parameter input yang akan diinputkan dan adalah 3. Jadi nanti kita bisa dapat W dan B untuk layer pertama. Nah, sebenarnya di layer pertama ini nanti kalau kita masukin input dengan seperti biasa A1 sama dengan WP plus B, karena di sini kita pakai pure linear, jadi A sama dengan N. Nah, di sini sebenarnya fungsi dari W dan B di sini adalah mencari Hamming distance-nya. Itulah kenapa dia disebut Hamming network. Jadi input yang memiliki jarak terkecil dengan prototype input itu akan memiliki Hamming distance terbesar. Outputnya bakal jadi paling besar di A1 itu. Nah, nanti fungsi dari recurrent layer di layer kedua adalah membuat yang elemen terbesar di A1 itu berkurang sedikit-sedikit, sedangkan elemen lain yang bukan terbesar di A1 itu berkurang besar dan harapannya converge ke 0. Jadi nanti outputnya adalah salah satu itu punya nilai, yang lain 0 semua. Dan yang punya nilai itu adalah jawaban dari mesin learning-nya. Jadi misal yang punya nilai itu di A baris pertama, itu berarti jawabannya adalah prototype input pertama yang tadi kita masukkan sebagai W untuk weight di layer pertama. Orange ya, yang pertama ya. Betul. Orange tadi, oh ya, prototype input yang pertama ini P1 ini orange ya. Oke. Yeah. Ini outputnya ada berapa outputnya? Outputnya berarti ada 2 Pak, tergantung dari prototype input atau kategori yang ingin kita dapatkan. Di sini ada 2 kategori antara jeruk atau apel, berarti nanti outputnya 2. Iya, oke. Ya. Ini demonya bisa dilihat, ini NND3 HEMC ya. Coba kita lihat NND3 apa tadi? HEMC. Nah ini dia Hamming dia. Nah, suaranya pasti nggak masuk ya. Jadi di sini di sensing ini data dari sensor, kemudian A1 itu kan dari proses tadi yang feed forward yang awal itu ya, lama. Terus di sini dia sebenarnya iterasi ini, A2 ini iterasi terus sampai dia menghasilkan ini ada nilainya yang satunya 0 ini. Ya. Jadi 0 dan ini apple, betul ya? Ini yang pertama apple tadi. Ini 0,1,89. Oke, apel ya. Kalau yang atas itu ada nilainya dia jeruk begitu. Ini yang 0 yang atas jadi apel ini. Ya. Iya, baik itu Hamming. Satu lagi silakan Novi yang Hopfield. Kalau yang Hopfield network ini sebenarnya menerapkan networknya recurrent layer Pak. Jadi kalau tadi yang Hamming kan gabungan dari yang feed forward dan recurrent. Kalau Hopfield ini hanya yang recurrent layer aja. Nah, hanya fungsi aktivasinya juga beda loh ya. Oh iya, beda.
Kalau yang di Hopfield ini tujuannya adalah untuk menghasilkan, kalau tadi yang contohnya Heming tadi kan bisa melakukan klasifikasi jika salah satu nilainya yang dilihat hanya salah satu nilai saja tuh. Kalau yang di Hopfield itu adalah semua outputnya itu ordonya sama seperti order input. Jadi S kali 1 juga ukurannya. Jadi si machine learning-nya akan melakukan proses learning sampai output yang dihasilkan itu menyerupai dengan jadi yang dilihat harus tiga-tiganya tuh Pak. Jadi gimana ya? Inputnya kan yang dilihat itu mengungkap pola apa tiga-tiganya itu? Yang tadi sensor buat mendeteksi buah apel itu yang dari shape, weight, sama tekstur. Nah itu yang dilihat ketiga nilai itu untuk memutuskan apakah buah itu apel atau jeruk. Jadi kan kok tadi yang pertama dilihat hanya satu nilai 0 atau 1 yang perseptron. Jika yang Heming kan jika salah satu melakukan iterasi sampai salah satu memiliki nilai 0. Kalau yang Hopfield ini melakukan iterasi sampai semua nilai itu memiliki nilai 1 atau min 1. Seperti itu. Ya itu sebenarnya mendekati pola dari prototipenya ya. Itu kan coba dilihat 1 min 1 itu apa? 1 min 1 min 1. Orange Pak. Orange ya. Nah ini demonya ini NND3 hub C. NND3 hub C. Nah ini Hopfield ya, kita lihat W-nya 0,200 ini ya, ini sudah ditentukan dari perhitungan itu, kemudian bobotnya juga sudah ditentukan, kita coba. Input dari sensor itu jadi initial ini ya, dari D-nya. Nah ini dia iterasi ini. Iterasi, kelihatan nggak dari sana? Nah iterasi sampai itu kan convergen dia pola seperti pola inputnya itu. Ya, coba satu lagi, ini orange, moga-moga keluar apel coba. Nah ini iterasi dia, terus berulang kali sampai ya polanya 1 min 1. Betul Afi ya, itu pola. Iya Pak, betul. Ya begitulah ini sedikit lebih rinci tentang neural network ya. Ini karena kita jam 3 juga kuliah lagi ya, jadi mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ini masih mudah semua ya, masih introduksi, jadi adik-adik masih belum terlalu banyak berpikir untuk nanti mengeksplorasi. Tapi pekan depan sudah mulai pemrograman ya, siap-siap memprogram neural network dengan MATLAB ya. Itu mulai nanti yang sederhana dulu, yang perseptron, terus nanti Hebbian ya, sampai nanti yang semoga ini kita bisa sampai deep learning nanti. Saya baru merancang nanti setelah propagasi balik kita masuk deep learning, nanti itu pemrogramannya sudah lumayan kompleks itu ya, siap-siap saja di sana ya. Bagaimana? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau gitu cukup dulu ya. Terima kasih perhatiannya adik-adik semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ya.